Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Latifah Rahman. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Kedokteran. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini Teman-teman, pada kali ini channel Rahman akan memberikan informasi mengangkat video tentang sanitasi kandang dan peralatannya yang akan dibawakan oleh salah seorang mahasiswa Wijaya Kusuma di Surabaya, yaitu Siti Nur Latifah Rahman. Untuk itu, marilah kita simak dan saksikan video ini. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang suka videonya, silahkan like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis ya. Tanpa adanya kegiatan Itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasilnya usaha peternakan sangatlah kecil. Nah, sebelum memasuki pembahasan yang inti, ada baiknya kita mengetahui dahulu apa itu kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi atau keadaan lingkungan yang optimal sehingga berpengaruh terhadap terwujudnya status kesehatan yang optimal pula. Keadaan lingkungan ini dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Banyak aspek kesejahteraan manusia yang dipengaruhi oleh lingkungan. Di antaranya adalah penyakit yang terjadi di masyarakat dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan. Dengan keadaan kandang serta lingkungan yang bersih, kesehatan ternak maupun pemiliknya akan terjamin. Adapun prinsip dari kegiatan sanitasi kandang dan peralatan adalah 1. Bersih secara fisik, yaitu bersih dilihat secara kasat mata, bebas dari kotoran dan debu yang menempel. Yang kedua, bersih secara kimiawi, yaitu bersih dari bahan kimia yang berbahaya. Dan yang ketiga, bersih secara mikrobiologis, yaitu bersih dari berbagai macam mikroorganisme yang merugikan atau menimbulkan suatu penyakit bagi ternak. Adapun bahan untuk sanitasi kandang dan peralatan harus mempunyai sifat yang dapat membunuh mikroorganisme, mudah digunakan, mudah didapat, dan bau yang ditimbulkan tidak terlalu menyengat. Cara penggunaan bahan sanitasi kandang dan peralatan juga harus tepat sasaran, tepat cara, tepat dosis, dan tepat waktu. Nah, untuk contoh bahan sanitasi yang dapat digunakan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Kandang adalah bangunan sebagai tempat tinggal ternak, seperti iklim yang ekstrim, gangguan binatang buas, serta untuk memudahkan dalam pengelolaan ternak. Kebersihan kandang bisa diatur sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak menimbulkan lingkungan yang bau dan lembab. Sanitasi kandang dan peralatan dilakukan untuk mencegah terjangkitnya penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, parasit, protozoa, dan juga untuk mengurangi adanya penularan penyakit. Nah, untuk daftar periksa sanitasi kandang dan peralatan, yang pertama ada luas kandang. Jumlah ternak sangat menentukan banyaknya kotoran ternak yang akan dihasilkan. Semakin banyak ternak dalam suatu kandang, semakin banyak pula kotorannya. Semakin lebar atau besar suatu kandang, maka kebutuhan bahan untuk sanitasi semakin banyak. Keberhasilan dalam kegiatan sanitasi salah satunya ditentukan oleh peralatan yang digunakan. Untuk kandang yang ukurannya besar atau lebar, memerlukan peralatan yang mekanik atau memakai mesin agar lebih cepat dan lebih efisien, seperti mesin bobcat untuk membersihkan kotoran dan litar ternak sapi, mesin sprayer untuk menyemprot kandang dan lingkungan. Namun, jika kandang kecil, dapat menggunakan peralatan yang sederhana, diusahakan dari bahan yang awet, harga yang murah, panas matahari ditahan dengan baik, dan memberi kehangatan pada malam hari. Untuk atap yang berasal dari daun kelapa dan alang-alang, perlu lebih miring berkisar 30% sehingga air hujan yang jatuh dapat segera mengalir. Sedangkan atap yang berasal dari seng, genting, dan asbes kemiringan minimal 15% agar air hujan dapat mengalir dengan baik. Untuk daerah kering beriklim panas, sebaiknya ketinggian atap minimal
3,5 meter untuk menjamin sirkulasi udara di dalam kandang. Dinding kandang dibuat sedemikian rupa sehingga di dalam kandang terdapat keadaan udara yang segar, nyaman, dan cahaya matahari dapat masuk ke dalam kandang. Sedangkan bahan untuk dinding kandang dapat terbuat dari tembok, papan, kayu, bambu, kawat, dan lain sebagainya. Untuk daerah kering beriklim panas, maka dinding kandang harus terbuka dan sebaiknya hanya berupa kayu palang untuk menjaga ternak tidak keluar, dan kayu palang harus lebih tinggi dari sapi waktu berdiri. Yang ketiga adalah cahaya dan ventilasi. Bagian kandang membantu proses pembentukan vitamin D, membunuh bibit penyakit, dan dapat mempercepat pengeringan kandang yang basah akibat air kencing dan lainnya. Ventilasi yang baik akan berpengaruh pada kelembaban di dalam kandang. Kelembaban yang tinggi akan menimbulkan penyakit seperti jamur, sedangkan kelembaban yang terlalu rendah akan menyebabkan kehilangan air dalam tubuh dan iritasi. Maka dari itu, kelembaban pada kandang harus berkisar antara 40-80%. Disarankan kecepatan aliran udara berkisar antara 0,2 sampai 1,0 meter per detik. Yang keempat adalah lantai kandang. Lantai harus kuat, tahan lama, tidak licin, dan tidak terlalu kasar, mudah dibersihkan, dan mampu menopang beban yang ada di atasnya. Dapat berupa tanah yang dikeraskan, beton, pasir semen, dan kayu yang kedap air. Tingkat kemiringan lantai kandang sangat penting untuk menjaga drainase kandang. Tingkat kemiringan lantai tidak boleh lebih dari 5%. Artinya, perbedaan tinggi antara lantai depan dengan lantai belakang pada setiap panjang lantai 1 meter tidak boleh lebih dari. Fungsi peralatannya dapat dilihat pada slide berikut ini. Selain perawatan hewan, merawat kandang hewan juga tidak kalah pentingnya. Akan tetapi, sudahkah kita membersihkan kandang hewan peliharaan dengan benar? Membersihkan kandang hewan seperti anjing dan kucing peliharaan sangatlah penting untuk dilakukan demi melindungi dan menjaga kesehatan hewan dan kesehatan kita sendiri sebagai pemilik hewan peliharaan. Selain itu, hewan pun dapat merasa stres jika lingkungannya tidak bersih. Karena itu, kita harus terus menjaga kebersihan kandang hewan peliharaan kita. Membersihkan kandang hewan peliharaan penting dilakukan setidaknya dalam 2 kali sehari. Karena kandang yang bersih akan meminimalisir penyebaran penyakit dan terhindar dari virus atau bakteri berbahaya penyebab penyakit. Untuk menjaga hewan dan tuannya terhindar dan terhindar dari virus atau bakteri berbahaya penyebab penyakit. Untuk menjaga hewan dan tuannya terhindar dari virus berbahaya, berikut cara bersihkan kandang hewan yang baik dan benar. Yang pertama, siapkan peralatan yang dibutuhkan. Untuk melakukan pembersihan kandang secara menyeluruh, kita hanya perlu air, spons, sikat, handuk, produk pembersih kandang yang aman untuk hewan, dan sarung tangan. Ingatlah untuk memilih produk pembersih dengan hati-hati, karena hewan peliharaan bisa sangat sensitif pada zat-zat berbahan kimia. Yang kedua, pindahkan hewan ke kandang yang bersih. Langkah kedua yaitu menyiapkan kandang yang bersih untuk hewan menunggu sampai kandangnya siap digunakan setelah dibersihkan. Yang ketiga yaitu gunakan sarung tangan. Kotoran hewan peliharaan berbahaya untuk kita. Jadi kita harus menggunakan sarung tangan untuk menghindari kontak langsung dengan kotoran.
Kenakan sarung tangan sekali pakai dan jangan menyentuh isi kandang dengan tangan yang kosong. Yang keempat, kosongkan kandang. Kosongkan kandang hewan, ambil semua yang ada di dalam. Jika kamu memiliki kandang yang bisa dipisahkan menjadi beberapa bagian, maka pisahkan dahulu. Semprotkan setiap bagian kandang dan bersihkan dengan kain bersih atau cuci dengan sabun dan air plus desinfektan. Jika khawatir meninggalkan sisa pembersih di dalam kandang, lap dengan kain yang dibasahi air untuk menghilangkan sisa-sisa sabun yang ada di dalam kandang. Dan yang terakhir, biarkan kandang hewan kering. Nah, sebaiknya kita tidak segera mengisi kandang jika masih lembab. Berikan waktu untuk benar-benar kering sehingga tidak beresiko terkena jamur di kandang. Ingatlah untuk mencuci tangan setelah membersihkan kandang dan area tempat membersihkan kandang. Nah, itu dia cara membersihkan kandang hewan agar terhindar dari mikroorganisme yang merugikan. Namun, jangan lupa juga untuk memandikan hewan karena selain dari kotorannya, hewan sendiri dapat menjadi inang dari virus dan bakteri. Terima kasih, semoga bermanfaat ya.